Oke, untuk membahas latihan 2, nah di sini kan kita harus mencari, memfaktorkan, sama melengkapi kuadrat sempurna, dan juga rumus ABC. Nah di sini saya akan membahas dulu yang pemfaktoran ya Kak ya. Untuk soal nomor satunya ada x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Awas, di sini ada persamaan, berarti ax kuadrat plus bx plus C sama dengan 0. Awas, ini persamaan kuadratnya ya Kak ya. Di sini kalian harus hafal dan harus ingat. Nah, di sini kalau untuk pemfaktoran, kalau A-nya sama dengan 1, pemfaktorannya biasanya kayak begini. X, di sini ada X. Nah, di sini C ini kan didapatin dari P dikalikan dengan Q. Terus kalau B dapatnya dari P ditambah Q. Ini harus diingat juga. Nah, di sini berarti kan harus di sini ada X, di sini P sama Q. Nah, di sini lihat C-nya. Berapa kali berapa hasilnya negatif 8. Negatif 8 itu kan berarti 1 kali 8, 2 kali 4, 3 nggak bisa, terus 4 kan ya, 4 di sini yang bisa menghasilkan angka 2. Berarti yang mana yang bisa menghasilkan 2? 1 sama 8 kan nggak bisa menghasilkan angka 2. Kalau 2 sama 4 bisa menghasilkan angka 2. Berarti kalau di sini dimintanya positif 2, berarti 4-nya ini positif, 2-nya ini negatif. Jadi pemfaktorannya yaitu X min 2, X plus 4. Nah, ini pemfaktorannya ya. Kalau mencari akarnya, karena di sini X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2-nya pindah ruas, jadi positif 2. Di sini ada X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan plus 4-nya pindah ruas, jadi negatif 4. Sampai sini paham belum ya? Oke, kita next ke nomor 2. Di sini ada x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. C-nya berarti negatif 12. Berarti berapa kali berapa hasilnya 12. Kalau 1 berarti dikalikan 12. 2 berarti dikalikan dengan 6. 3 berarti dikalikan dengan 4. Kalau 4 pun akan dikalikan dengan 3 gitu ya. Nah, di sini mana angka yang bisa menghasilkan negatif 4? 1 sama 12 nggak bisa. 2 sama 6, 3 sama 4. Ya, di sini 2 sama 6 ya yang dipakai ya, karena bisa menghasilkan angka negatif 4. Karena di sini dimintanya negatif 4, berarti negatif 6 yang lebih besar. Negatif 6, di sini plus 2. Karena negatif kali positif akan menghasilkan negatif. Berarti di sini nulisnya X plus 2, X min 6. Nah, di sini berarti X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Terus di sini ada X negatif 6 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas negatif 6 jadi positif 6. Next, kita ke nomor 3. Nah, di sini A-nya tidak sama dengan 0. Gimana caranya kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 0? Nah, di sini berarti A-nya ada 2 dikalikan dengan negatif 6, berarti hasilnya adalah negatif 12. Negatif 12 berarti berapa kali berapa? Sama kayak tadi ya, berarti 1 sama 12. 2 berarti kalikan 6. 3 berarti dikalikan dengan 4. Yang bisa menghasilkan positif 1. Karena di sini ada plus X, berarti di sini angka 1 ya. Cuma angka 1 nggak akan pernah ditulis kalau ketemu dengan variabel. Mana yang bisa menghasilkan angka 1? Berarti 3 dan 4 yang bisa menghasilkan angka 1. Karena di sini dimintanya positif 1, maka positif 4-nya yang besar ya. Terus di sini negatif 3. Nulisnya gimana? Nah, di sini sebab ada angka 2. Kalau di sini ada angka 2, berarti di sini nulisnya 2x. Nah, di sini ada min 3 sama positif 4. Nah, di sini karena di sini 2x kali 2x dapatnya 4x kuadrat, sedangkan di sini 2x kuadrat, berarti ini kita sederhanakan. Ada 2 sama 4, berarti bisa kita sederhanakan bagi 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1, maka nulisnya X. Plus 4 berarti dibagi 2 hasilnya plus 2. Di sini 2X min 3 ini tetap.
Ini penulisan pemfaktorannya. Kalau untuk mencari akarnya, berarti 2x negatif 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3, maka x sama dengan 3 per 2. Di sini ada x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan, karena ini positif 2, pindah ruas jadi negatif 2. Kita lanjut ke nomor 4, ada 3x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0. Caranya sama, berarti 3 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 12. Berarti 1 kali 12, 2 dikalikan 6, 3 dikalikan dengan 4 supaya menghasilkan 12. Nah, sini mintanya adalah plus 1 lagi, berarti 3 sama 4 ya. 3 sama 4, berarti di sini mintanya adalah plus 1. Berarti di sini positif 4, di sini negatif 3. Sama penulisannya, berarti 3x di sini. Ada 3x di sini juga. Di sini ada min 3 sama plus 4. Yang bisa disederhanakan adalah 3x min 3. Berarti kita bagi 3 ya. Berarti 3 dibagi 3 hasilnya x, sedangkan min 3 dibagi 3 hasilnya adalah min 1. Di sini ada 3x plus 4. Ini faktornya, sedangkan mencari akarnya sama kayak tadi, berarti x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Terus ada 3x plus 4 sama dengan 0, maka 3x sama dengan positif 4-nya pindah ruas jadi negatif 4, maka x sama dengan min 4 per 3. Paham sampai sini pemfaktoran? Lanjut ke nomor 5, gimana kalau soalnya ada x min 3 kuadrat plus 2 dalam kurung x min 3 sama dengan 8. Nah, di sini kita harus mencari persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Di sini ada x min 3 kuadrat. Awas, kalau ada x min 3 kuadrat, berarti kita jabarin ya. X min 3 dikalikan dengan x min 3, ditambah 2 dikalikan dengan x, maka hasilnya ada 2x. 2 dikalikan dengan min 3, maka hasilnya adalah negatif 6 sama dengan 8. Nah, di sini kita jabarin lagi. X kali X berarti adalah X kuadrat. X kalikan min 3 berarti min 3X. Min 3 dikalikan dengan X berarti min 3X. Min 3 dikalikan min 3 berarti hasilnya positif 9. Ditambah 2X min 6 sama dengan 8. Di sini ada X kuadratnya, pangkat tertingginya X kuadrat. X kuadrat min 3x, min 3x, berarti kamu punya hutang 3, ngutang lagi 3, berarti hasilnya negatif 6, ditambah 2, berarti dibayar 2, hutangnya tinggal 4, berarti min 4x. Ada 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. 3, karena di sini ada 8, pindah ruas, ini positif, pindah ruas jadi negatif. 9 dikurangi 6 dapat 3, 3 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 5, sama dengan 0. Sudah? Sampai sini kita mencari faktornya. Berarti berapa kali berapa hasilnya 5? Berarti negatif 5 hasilnya adalah 1 sama 5. Nggak ada lagi ya yang bisa menghasilkan angka negatif 4, berarti 1 sama 5 ini. Karena dimintanya negatif 4, maka 5-nya negatif, 1-nya positif. Penulisannya seperti biasa, berarti x plus 1, x min 5. Di sini berarti x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Dan di sini x min 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Lanjut dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kalau di sini ada soalnya x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0, awas, di sini kalian harus ingat rumusnya. Kalau untuk melengkapi kuadrat sempurna, x kuadrat ax kuadrat plus bx sama dengan c. Ini ya, berarti negatif 8-nya kita pindahin ruas. Jadi ada x kuadrat plus 2x sama dengan negatif 8 pindah ruas jadinya positif 8. Nah, di sini b-nya kan 2. Berarti kan kemarin kan Ibu udah ngasih rumus ya. Ax kuadrat plus setengah bx sama dengan c plus setengah kali b kuadrat. Ini setengah bx kuadrat juga. Nah, di sini berarti setengahnya dari 2 berarti berapa? 1 ya. Berarti ada x kuadrat plus 2x, setengahnya dari 2 berarti adalah plus 1, sama dengan 8 ditambah 1 kuadrat. Oh iya, di sini juga 1 kuadrat. Dah?
Nah, di sini cara penulisannya berarti ada X, yang 2X-nya kita hilangkan, berarti cuma X plus 1, di sini kuadrat, sama dengan 8 ditambah 1 kuadrat berarti 1. Berarti ada X plus 1 kuadrat sama dengan 9. Karena di sini kuadrat, berarti yang sebelah sini kita akarin. Akar dari 9. Berarti di sini nulisnya hanya tinggal X plus 1. Akar dari 9 itu berapa? Masih ingat kan? 3. Berarti di sini nulisnya X plus 1 sama dengan plus minus 3. Karena positif 3 kali positif 3 hasilnya 9. Negatif 3 juga dikalikan negatif 3 hasilnya 9. Maka kita harus nulisnya plus minus. Nah, di sini berarti untuk mencari X1-nya sama dengan kita pakai positif 3 dulu ya. 3 karena ini positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Maka hasilnya adalah 2. Untuk mencari X2-nya berarti tadi positif, sekarang kita ganti negatif 3. Di sini positif 1, jadinya negatif 1, hasilnya adalah min 4. Nah, untuk nomor 2 ini masih cara yang sama ya. Kita pindah ruasin dulu supaya kalian makin bisa. Di sini berarti nulisnya X kuadrat min 4X sama dengan negatif 12 pindah ruas jadi positif 12. Nah, di sini berarti nulisnya X kuadrat min 4X setengah dari 4 berarti adalah negatif 2 kuadrat. Sama dengan berarti ada positif 12, di sini ada min 2 berarti ditambah min 2 kuadrat. Berarti nulisnya ada min 4X-nya kita hilangin jadi X min 2 kuadrat sama dengan 12 ditambah min 2 kali min 2 berarti hasilnya adalah positif 4. Berarti X min 2 kuadrat sama dengan ada 16. Karena di sini masih kuadrat, berarti yang 16-nya kita akarin. Akar dari 16 berapa? Masih ingat? Ya, plus minus 4. Di sini ada X min 2. Kita cari X1-nya. Maka X1 sama dengan kita pakai positif 4-nya dulu, berarti 4. Karena sini negatif 2, pindah ruas jadi positif 2. 4 ditambah 2, 6. X2-nya sama dengan kita pakai negatif 4-nya ya. Negatif 4, positif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini untuk menjawab nomor soal 3, karena di sini koefisien A-nya tidak sama dengan 1, nanti agak sedikit berubah ya. Agak sedikit lebih rumit, tapi ya biasa saja. Nah, di sini sama, di sini negatif 6 kita pindah ruasin dulu. Berarti cara penulisannya 2x kuadrat plus X sama dengan negatif 6, berarti jadinya positif 6. Nah, di sini karena A-nya adalah 2, maka kita bagi 2 terlebih dahulu supaya menjadi X kuadrat. Kita bagi 2. 2X kuadrat dibagi 2, maka hasilnya adalah X kuadrat. Plus 1 dibagi 2, berarti jadinya setengah X. Sama dengan 6 bagi 2, berarti hasilnya adalah 3. Ini setelah kita bagi 2 semua. Nah, di sini berarti cara penulisannya sama kayak tadi. Di sini ada X kuadrat plus setengah X. Setengah dari 1/4 berarti berapa? Setengah dikalikan setengah. Maka hasilnya adalah 1/4. Jadinya di sini ditambah 1/4 kuadrat. Sama dengan 3 ditambah 1/4 kuadrat juga. Sini kan 1/4, berarti sini 1/4. Nah, di sini berarti nulisnya gimana? Berarti X plus 1/4 kuadrat sama dengan 3 ditambah 1/4 kuadrat. 1 kali 1 hasilnya 1. 4 kali 4 hasilnya berarti per 16. Nah, di sini ada pecahan nih ya. Berarti nulisnya gimana? X plus 1/4 kuadrat sama dengan, nah di sini kita harus ubah juga nih angka 3. 16 dikalikan dengan 3 berarti hasilnya adalah 48. Berarti kata nulisnya di sini adalah 48/16. Kalau 48 dibagi 16 hasilnya adalah 3. Ditambahin 1/16. Di sini berarti nulisnya X plus 1/4 kuadrat sama dengan 48 ditambah 1 adalah 49/16. Karena di sini ada kuadrat, berarti sini kita akarin.
ada X plus 1 per 4 kuadrat sama dengan akar dari 49 per 16. Ada X plus 1 per 4 kuadrat sama dengan akar dari 49 adalah 7 per akar dari 16 adalah 4. Jadi plus minus 7 per 4. Nah, di sini berarti nulisnya sama ya. Oh, ini udah bukan akar lagi, bukan faktor akar, bukan kuadrat lagi. Berarti ada X1-nya berarti sama dengan 7 per 4. Karena di sini positif 4 berarti jadi negatif 1 per 4. Sama dengan 7 dikurangin 1, 6 per 4. Kita sederhanain adalah 3 per 2. Untuk mencari X2-nya berarti negatif 7 per 4 kurangin 1 per 4. Jawabannya jadi negatif 7 dikurangin 1 jadinya negatif 8 per 4. Negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke rumus ABC. Ingat nih, rumus ABC berarti adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini Ibu hanya ngebahas nomor 1 dan nomor 3. Untuk nomor 2, 4, dan 5-nya kalian harus mencoba sendiri. Nah, di sini berarti caranya gimana? Kita masukin ya. X-nya berarti A-nya sama dengan A-nya ini ya. A-nya berarti sama dengan 1. B-nya berarti berapa? B-nya sama dengan 2. C-nya berarti berapa? C-nya berarti negatif 8. Kita masukin aja. Tinggal X 1, 2. Berarti sama dengan min B. Berarti di sini nulisnya adalah min 2 plus minus akar dari B kuadrat. Berarti 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Min 4 kali A-nya adalah 1. C-nya adalah negatif 8 per 2 dikalikan A-nya berarti 1. Berarti min 2 plus minus akar dari 4 dikurangin negatif 4 dikalikan 1 berarti negatif 4. Negatif 4 dikalikan dengan negatif 8. Berarti hasilnya adalah positif 32 per 2 kali 1 adalah 2. Sama dengan min 2 plus minus 4 ditambah 32 berarti akar dari 36 per 2. Akar 36 itu berapa? 6. Berarti min 2 plus minus 6 per 2. Untuk mencari X1-nya, X1 berarti sama ya kayak tadi ya. Di sini ada plus minus, berarti kita harus mencoba satunya positif, satunya negatif. Min 2 plus 6 per 2. Negatif 2 ditambah 6 berarti hasilnya 4 per 2 sama dengan 2. X2 sama dengan negatif 2, di sini berarti kita pakai negatif 6 per 2. Negatif 2, negatif 6 berarti hasilnya negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Selanjutnya ke nomor 3. Di sini ada 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita masukin min B berarti min 1 X1 2 berarti sama dengan negatif 1 plus minus akar dari B kuadrat berarti 1 kuadrat min 4 kali A-nya 2, C-nya negatif 6 per 2A berarti 2 dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 1 plus minus akar dari 1 kuadrat berarti 1 min 4 kali 2 min 8. Min 8 kalikan negatif 6 berarti hasilnya positif 48 per 2 kali 2 adalah 4. Sama dengan negatif 1 plus minus 1 ditambah 48 berarti akar dari 49 per 4. Berapa akar dari 49? 7. Oke, negatif 1 plus minus 7 per 4. Kita cari X1-nya. X1 berarti sama dengan negatif 1 plus 7 dibagi 4. Negatif 1 plus 7 berarti hasilnya 6 per 4. Sama dengan
3/2. X2 sama dengan berarti negatif 1 dikurangin 7/4. Negatif 1, negatif 7 berarti sama dengan negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Nah, di sini kalian lihat ya, ada X1 sama X2-nya dari cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, sama rumus ABC, pasti akan sama. Selamat mencoba!